Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan nikmat iman, hidayah dan rahmatnya kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan salat berjamaah pada waktu subuh ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat beliau yang mulia beserta keluarganya. Melanjutkan kultum pada hari-hari sebelumnya, pada subuh kali ini izinkan saya membacakan dua hadis dari Alkitab Arba'in An-Nawawiyah, yaitu hadis ke-41 dan hadis ke-42. Hadis ke-41, an Abi Muhammad Abdullah bin al-As radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Hadisun hasan hadisun rawainahu fil kitab al-hujjah bi isnadin sahih. Yang artinya dari Abu Muhammad Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sehingga hawa nafsunya mau mengikuti apa yang aku bawa. Hadis hasan sahih yang diriwayatkan dari kitab Al-Hujjah dengan sanad sahih. Hadis ini mengajarkan bahwa keimanan yang sejati tidak hanya terlihat dari pengakuan lisan, ritual ataupun tampilan lahiriah, tetapi terpatri dalam pengendalian hati dan nafsu. Dewasa ini pada zaman sekarang, di tengah derasnya arus informasi dan teknologi, kita seringkali tergoda oleh berbagai hal yang dapat merusak konsentrasi spiritual kita. Dalam kehidupan modern, godaan yang datang dari berbagai sisi seperti media sosial yang menuntut perhatian, hiburan digital yang memabukkan, serta gaya hidup konsumtif yang seringkali mengalihkan konsentrasi dan fokus kita dari nilai-nilai keislaman. Jika kita membiarkan hawa nafsu menguasai, maka semua usaha dalam memperkuat iman dalam tanda kutip akan sia-sia. Maka dari itu, marilah kita mulai dengan menyaring setiap aktivitas digital yang kita lakukan. Seperti contoh, kita membatasi aktivitas kita di media sosial yang ada dalam internet dan gunakan waktu-waktu tersebut untuk mendekatkan diri kepada Allah, terlebih pada bulan Ramadan ini seperti membaca Al-Quran, berzikir, atau mengikuti kajian-kajian agama. Dengan demikian, hati kita akan lebih tenang dan terjaga dari pengaruh-pengaruh buruk yang tidak membawa kita ke ridha Allah. Selalu tanyakan pada diri sendiri, apakah setiap keinginan dan aktivitas yang kita lakukan sudah sejalan dengan tuntutan Rasulullah? Jika tidak, marilah kita berusaha untuk memperbaiki dan menata kembali prioritas hidup agar setiap langkah membawa kita mendekat kepada kebenaran Islam. Hadis ke-42, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allah tabaraka wa ta'ala ya bani Adam innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana fik wala ubali. Ya bani Adam law balagat dhunubuka anana as-sama'i thumma astaghfartani ghafartu laka wala ubali. Ya bani Adam innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'an la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan sahih. Artinya dari Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, wahai Bani Adam, sesungguhnya jika engkau senantiasa berdoa dan berharap kepadaku, niscaya aku akan mengampunimu semua dosa yang ada padamu dan aku tidak peduli. Wahai anak Adam, kalau seandainya dosamu setinggi langit, kemudian engkau memohon ampun kepadaku, niscaya aku akan memberikan ampunan kepadamu dan aku tidak peduli. Wahai anak Adam, seandainya engkau menghadap kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi, kemudian engkau berjumpa denganku dalam keadaan
keadaan tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun, niscaya aku akan mendatangimu dengan ampunan sepenuh bumi pula. Hadis riwayat Tirmidzi, dan beliau berkata bahwa hadis ini hasan sahih. Hadis ini menyampaikan kabar gembira tentang betapa luasnya rahmat Allah yang tidak terbatas. Di tengah tekanan kehidupan modern, di mana kesalahan dan kegagalan kerap kali menghantui, karena kita tidak bisa memungkiri bahwa jejak digital tidak bisa dihilangkan. Pesan ini datang sebagai sumber pengharapan yang tak ternilai. Di era sekarang, banyak dari kita yang merasa terbebani atau dihantui oleh kesalahan masa lalu atau kegagalan yang seakan menumpuk. Namun dari hadis ini Allah memberikan kabar gembira dengan mengingatkan bahwa selama kita mau kembali kepada Allah dengan penuh keikhlasan dan tidak menyekutukannya, pintu ampunan selalu terbuka lebar. Mari kita jadikan setiap kegagalan sebagai sebuah momentum, sebuah peluang untuk bertaubat dan memperbaiki diri. Luangkan waktu untuk merenungi kesalahan dan berdoa memohon ampun kepada Allah dengan rutin melakukan istighfar agar hati menjadi lebih lapang dan beban dosa terasa lebih ringan. Mari kita perhatikan bahwa betapa besar kasih sayang Allah. Tidak peduli seberapa besar dosa yang pernah kita berbuat, selama kita mendekatkan diri dengan penuh kesabaran dan keikhlasan, rahmatnya akan selalu melimpah. Pesan ini seharusnya menjadi motivasi agar kita tidak pernah berputus asa dalam mencari keampunan dan perbaikan diri. Demikian kultum pada hari ini, semoga menjadi pengingat dan pendorong bagi kita untuk selalu mengendalikan hawa nafsu serta senantiasa kembali kepada Allah dalam setiap langkah kehidupan. Di tengah tantangan dunia modern yang penuh godaan, mari kita jadikan setiap detik sebagai kesempatan untuk memperbaiki diri, meningkatkan keimanan, dan meraih rahmat serta ampunan Allah yang tak terbatas. Semoga Allah memudah jalan kita menuju kebenaran, menguatkan hati kita dalam menghadapi ujian, dan selalu memberikan petunjuk agar kita senantiasa berada di jalan yang lurus. Ada benarnya datang dari Allah, dan apabila ada salah datang dari diri saya sendiri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan mutana'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika kama anta kama athnayta ala nafsik. La ilaha illa anta subhanak inna kunna minadh dhalimin. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu 'abiduka wa nahnu ala ahdika wa wa'dika ma stata'na na'udzu bika min syarri ma sana'na nabulu laka bi ni'matika 'alaina wa na'udzu bi dhunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma anzil ilayna ilman allati qara'na fil ahadits allati qara'naha وبلغ إلينا ليلة القدر في أواخر رمضان التي نشاهد طلبها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والله موفق إلى أقوم الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.